Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggisa Putri dengan NIM 0805 1282 126036 dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2021. Di sini saya akan membuat video laporan akhir tentang materi ZPPI atau zona potensi penangkapan ikan. Jadi ZPPI itu adalah zona potensi penangkapan ikan yang dimana kalau kita ketahui zona itu merupakan daerah yang memiliki potensi penangkapan ikan yang paling banyak daripada daerah yang lainnya. Jadi zona itu ya suatu daerah yang ikannya tuh banyak. Jadi dalam ZPP itu dipengaruhi oleh SPL atau suhu permukaan laut dan klorofil A. Jadi klorofil A itu merupakan kesuburan di daerah laut tersebut, yang dimana suhu itu kan mempengaruhi keberadaan ikan. Contohnya, jika ikan yang berada di daerah tropis tidak bisa hidup di daerah yang bersuhu tinggi seperti daerah kutub. Nah, contohnya kan ikan teri itu hidup di daerah permukaan. Jadi di permukaan itu memiliki suhunya itu yang agak tinggi karena berdekatan dengan matahari. Sedangkan kalau di daerah dalam itu seperti ikan hiu itu kan bisa, atau ikan paus, hidup di daerah kutub dengan suhu permukaannya tuh tinggi. Tinggi tuh yang di atas 0 derajat gitu, seperti daerah kutub. Selain suhu permukaan laut, SPL, klorofil air juga mempengaruhi potensi ikan yang berada di zona tersebut, yang dimana di klorofil A itu kan memiliki kesuburan daerah subur gitu, daerah yang banyak sumber daya makanan untuk ikan. Contohnya tuh banyak tumbuh-tumbuhan laut atau ikan yang berada di daerah klorofil A yang memiliki nut daerah yang bernutrien gitu. Selanjutnya, kenapa ya kita melakukan klasifikasi potensial itu pakai ZPPI itu karena zona potensi potensi zona potensi penangkapan ikan ini sangat berpengaruh tentang tangkapan ikan, banyak atau tidaknya ikan yang tertangkap gitu. Nah, pertama-tama kita akan membuat sebuah video tentang ZPPI atau pengelolaan ZPPI menggunakan perangkat SIDAS. Sebelum itu kita mendownload data yaitu dari Ocean Data Caller yang berada di internet, yaitu di web internet. Saya share screen. Nah, di sini kita ke Chrome, ke Google, kita klik NASA Ocean Caller, kita klik ini, kita masuk ke dalam. Nah, di sini kita berada di layarnya Earth Data, datanya bumi. Ini merupakan tampilan awal Ocean Color, yaitu permukaan gambar warna laut gitu. Jadi NASA Ocean Color ini merupakan supportnya itu di biologi kelautan, processing OBVG. Nah, berasal dari NASA Goddard Space Flight Center. Di sini kita klik data ini kita ke level 3 browser. Nah, saya juga mempunyai kesimpulan kenapa kita memilih uh, di data memiliki 3 browser itu, yang dimana secara umum periode waktu lebih lama di data 3 browser ini, dan banyaknya color data secara alami disebabkan oleh awan, uh, disebabkan oleh sinar matahari, es, ataupun daerah yang redup gitu. Jadi level 3 aqua color ini memiliki fitur yang cenderung dapat menghasilkan uh, kom, kom dapat menghasilkan periode dapat menghasilkan komposit periode yang lebih lama uh, daripada web yang lainnya. Nah, di sini di level 3 browser ini saya memilih produk statusnya itu standar, di mana standar ini itu mencakup
produk yang telah diakui atau yang diterima oleh pemerintahan sains atau sudah dikenal oleh mata sains. Di sini kan terdapat tiga seperti profesional, testing, dan spesial. Di sini kita memilih standar. Jadi untuk profesional tuh dilakukan atau dipilih untuk orang yang profesional atau untuk orang yang emang di bidangnya tuh mengolah data pasien color ini. Sedangkan untuk testing tuh ya untuk mencoba-coba gitu. Kita mencoba dalam produknya ini. Nah, yang spesial ini ya sama saja kayak yang profesional. Jadi spesial ini itu datanya lebih bagus. Tetapi karena kita ini masih mahasiswa atau mahasiswi, kita menggunakan yang standar. Untuk instrumennya kita menggunakan Aquamodis. Jadi Aquamodis ini kan sudah saya bilang uh, Aquamodis digunakan itu karena memiliki orbit selaras dengan matahari dan data yang dekat dengan kutub. Jadi ya kita memilih instrumen modis ini karena itu datanya itu selaras dengan matahari dan dekat dengan daerah kutub. Jadi sebanding atau seimbang gitu. Yang selanjutnya produknya kita menggunakan chlorophyll concentration karena kita akan mengambil chlorophyll dan data SPL atau SST nanti. SPL kan suhu permukaan lautnya. Nah, periodenya kita menggunakan monthly atau bulan, yang dimana kalau kita menggunakan bulan ini datanya tuh lebih cenderung spesifik gitu. Pada bulan misalnya pada bulan Agustus gitu, kita hanya mengolah data di bulan Agustus. Selain datanya lebih spesifik dan juga keakuratannya lebih terjamin gitu daripada kita mengolah data yang lebih banyak tapi keakuratannya belum juga terjamin. Nah, untuk resolutionnya saya memilih 4 km. Kenapa? Karena lebih bagus atau lebih dekat kita dapat melihat sebuah datanya itu lebih kecil gitu, lebih bagus atau lebih terlihat atau lebih jelas gitu. Untuk start datanya saya memilih 2021 pada bulan 7 dan tanggal 1, dan untuk data terakhirnya itu saya memilih data 2021 ke data 30. Ya, March-nya kita ganti ke Agustus. Kita ganti ke Agustus tanggal 30. Jadi saya mengambil ini, pada bulan Juli, berselang 30 hari atau 1 bulanan. Setelah saya jelaskan ini, saya klik extract or download L3 data. Kita tunggu. Nah, di sini kan setelah kita masukkan produk status, sensor, product, periodenya itu monthly, resolution. Nah, kita tipenya itu kita klik. Kita akan mengambil tipenya juga, Bainet dan Mavage PNG gambarnya. Kita download. Nah, setelah kita download, kita pilih yang nomor 2 paling bawah. Kenapa? Karena nomor 2 paling bawah ini lebih bagus dan lebih spesifik daripada yang lainnya. Nah, kita copy. Terus kita buka tab baru, kita paste, kita enter. Nanti akan kita langsung download ini Aquamodis 2021. Ini sebelumnya kita masukkan dulu di new folder aja, ZPPI baru, masukkan ke folder baru untuk data Aquamodis chlorophyll. Save.
Nah, selanjutnya untuk selanjutnya kita akan mengganti produknya menjadi uh, si surprise temperatur. Kita cari suhunya. Ini sama saja bulannya kita ke download juga. Nah, sama kita ambil nomor 2 dari bawah. Nah, di sini kalau semakin banyak bulan atau bulan yang kita taruh, yang kita ambil misal dari bulan 1 hingga bulan bulan Januari hingga bulan Desember, semakin banyak data yang berada di sini. Ini sehubung saya cuma mengambil 1 bulan di tanggal 1 sampai 30 Juli, jadi datanya cuma 3 data. Sama saja kita pas itu kita copy, kita buka new tab, kita paste, kita enter. Kita tunggu. Nah, ini aqua modis SST. SST itu suhu permukaan laut gitu. Kita masukkan di ZPPI benar data dokumen semester 3 ZPPI baru. Kita tunggu hingga datanya masuk atau datanya itu terunduh. Jadi uh, jadi kenapa saya ingin menjelaskan itu, jadi kenapa pada saat pengolahan ZPPI atau zona proteksi permukaan itu potensi penangkapan ikan itu menggunakan aquamodis. Nah, karena aquamodis itu memiliki orbit selaras dengan matahari dan juga dekat dengan daerah kutub. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan SPL atau suhu permukaan laut dan klorofil A itu untuk menentukan DPPI. Karena itu kan daerah potensial penangkapan ikan gitu. Nah, setelah itu kita akan ke SIDAS. Ke SIDAS 7.4. Jadi SIDAS ini merupakan sebuah software yang bisa kita gunakan untuk mengetahui ZPPI yang mengolah data yang dari Aquamodis ke ZPPI. Kemarin saya mendownload 2 SIDAS, ada yang versi baru dan ada yang versi 7.4. Di sini saya sedang mengekstrak file. Entah kenapa itu sambil kita menunggu ini kita menginstal SIDAS. Oh, ini merupakan SIDAS 8.0. Welcome to free installer. Jadi di dalam SIDAS ini kita harus menginstal plugins terlebih dahulu untuk bisa mengolah data di SIDAS. SIDAS itu laut das DAS 8.0. Nah, di SIDAS ini terdapat banyak file seperti file edit. Nah, kita akan mengopen up produk dari data yang telah kita download ini. Tunggu terlebih dahulu, masih uh, sebentar lagi. Ini 2 megabyte lagi untuk data itu terunduh.
Ini merupakan SIDAS 7.0, 7.4. Oke, sudah terdownload. Selanjutnya kita ke sini, kita akan open data produk. Jadi kita tadi menyimpannya di data D ke ke pura ke itu ke ZPPE baru kita masukkan chlorophyll dan data NSD. Kita open produk. Nah, setelah kita open produk, kita klik register dan kalau kita masukkan keluar, kita klik dua. Hmm. Oke, chlorophyll udah masuk, kita klik SST. SST udah masuk, kita ke Windows, kita buka tile horizontal. Kita tunggu untuk SST sedang berjalan. Oke, selanjutnya kita ke sini. Ini kan data pertama, kita ke sini untuk menyamakan ini. Selanjutnya kita kunci. Nah, sama kan. Setelah kita kunci, selanjutnya kita uh, ke Search Angel. Di Search Angel ini sebelum itu kita ke itu dulu, ke world map dulu. Kita tambahkan permukaan bumi dulu di sini. Nah, selanjutnya soal ini. Sebelum itu kita cari daerah yang ingin kita kaji dulu. Di sini saya memilih daerah Banda Aceh yang di mana itu merupakan Selat Malaka. Tepatnya di daerah sini, di ujung sini Banda Aceh. Di sini Aceh, di sini Banda Aceh. Kita Red Angel daerahnya. Yes, tunggu dulu. Red Angel. Sekitar sini. Sini juga kita Red Angel. Uh, Oke, kita perbesar terlebih dahulu. Kita samain ukuran Red Angelnya. Agar daerahnya itu sama. Ketika kita buka ke Edge Map.
Kita kecilin terlebih dahulu. Agak sulit juga ngecilinnya nih. Kita samain daerah kajiannya agak lebih kecil ke sini. Oke, sebelah sini juga. Oke, sekitar daerah sini dan ini juga. Kita perbenar dulu, luruskan. Oke, selanjutnya lurus. Selanjutnya kita ke kita klik kanan, kita export next pixel. Kita checklist 3 checklist, kita write to file. Ini kan daerah chlorophyll, di mana daerah chlorophyll ini kita ganti menjadi namanya CHL. Nah, C. Kita masukkan di sini. Kita save. Selanjutnya data yang ini klik kanan, kita export mix pixel. Kita pilih ini geometry, kita klik OK. Kita checklist add to file. Di sini kita ganti menjadi daerah SST, SPL atau SST. Beda aja. Kita klik save. Nah, setelah itu kita ke Excel. Kita ngolah datanya di Excel. Kita buka software Excel untuk mengolah data dengan perhitungan yang berada di rumus-rumus Excel. Setelah kita di Excel ini, kita akan mengekstrak to filter. Kita filter datanya. Kita buka new, kita buka yang baru. Di Excel ini kita buka, sebelum itu kita buka ya, kita kecilkan dulu karena kita akan memblok data yang telah kita download tadi, kita unduh tadi. Kita akan masukkan data pertama, yaitu chlorophyll terlebih dahulu. Kita masukkan ke sini. Oke, ini data chlorophyll. Sini kita masukkan data SST. Oke, data SST udah masuk. Chlorophyll udah masuk. Selanjutnya kita mengolah datanya satu-satu terlebih dahulu. Ini kita hapus. Delete. Kita sisain longitude and latitude SST juga. Kita hapus.
hapus, delete ke kiri, oke. Quit SSD juga kita hapus. Delete, oke. Nah, setelah itu kita ke SSD, kita ke sini, kita ke home, kita sort and filter, kita filter. Di sini kita klik NaN, kita checklist, kita klik OK. Kan muncul seperti ini. Selanjutnya kita select all, muncul angka ini, lalu kita save. Sama halnya kita lakukan hal yang sama di chlorophyll. Pertama-tama kita hapus dulu ini, delete. Kita sisakan longitude and latitude aja. Oke, kita delete. Di sini di chlorophyll A kita klik hal yang sama, yaitu sort and filter. Kita filter, kita pilih NaN, kita klik OK, equal, kita set all dan klik OK. Ini merupakan data dari chlorophyll. Kita save. Selanjutnya kita akan ke Edge Map.